ide dengan tujuan untuk kebutuhan masyarakat, karena menyikapi kebutuhan warga kita yang kadang-kadang agak jauh dari pemakaman, jauh dari puskesmas dan lain-lain. Makanya kami dari pemerintahan ada gagasan atau usulan untuk pengadaan mobil siaga secara swadaya. Dan alhamdulillah selama kami sudah roadshow ke seluruh RT ke 17 RT ini, RT 9, karena mestinya RT 9 sudah 2 minggu yang lalu, karena RT-nya sibuk laktor, akhirnya orang kobar-kobar terus kobarnya sekarang. Dari ke-16 RT yang kami sudah datangi dengan adanya program swadaya mobil siaga, itu satu yang menolak, yang 15 menyetujui. Tapi saya katakan itu hak prerogatif masyarakat. Tujuan ini untuk kebaikan kita bersama, kebutuhan kita bersama. Lain kepala desanya paling doang wonge masyarakat itu pada meriang bu, tidak. Ini memang untuk kebutuhan kita lah ya. Yang penting apabila kita sepakat niati ibadah lah. Kalau misalkan iurnya nanti dikalkulasi, dimusyawarahkan, misalkan RT 9 mau iuran berapa, nanti mau diratakan berapa, itu hak prerogatif RT. Intinya nanti selepas acara ini selesai tentang adanya program mobil siaga ini kita musyawarahkan detailnya mau seperti apa, terus sanggup atau enggak. Kami tidak akan intervensi, cuman sekedar info dari 16 RT yang sudah kami laksanakan, baru 1 RT yang kurang setuju atau menolak. Jadi seperti itu Bu ya. Untuk pembuka dari saya sekian dulu, nanti bisa disambung di sesi lain-lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kepada waktu Bapak Ketua RW yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengikuti pembicara yang terdahulu memberikan waktu karena itu silakan acara. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Citajaya, Ibu Mendes, Ketua RW, Bapak Kanto, Bapak Ketua mantan Ketua RT 09, Bapak masyarakat, Bapak Kadus, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu warga RT 09 yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan musyawarah dan silaturahmi pada kesempatan malam hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi ajang atau amal untuk mencari pahala bagi kita semua di dalam silaturahmi yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan malam hari ini, di sini saya akan menjelaskan atau mungkin sedikit berdiskusi dengan warga masyarakat RT 09 sesuai dengan tupoksi dan bagian saya, yaitu BPD, di mana BPD itu berkewajiban tentang masalah perundang-undangan, peraturan dan legalitas yang ada di Desa Citajaya yang dikeluarkan oleh kepala desa melalui kebijakannya, dan juga sebagai penampung aspirasi dari warga Desa Citajaya, karena kami berada di pemerintahan Desa Citajaya itu berdasarkan atas keterwakilan dari dusun masing-masing atau dari masyarakat Desa Citajaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah dibicarakan dari awal, bahwa di desa kita, di sini saya akan membahas tentang 2 hal. Satu adalah tentang pungutan desa, terutama tentang Kurdes dan Janggolan. Di mana Kurdes dan Janggolan itu masih diberlakukan dan masih berlaku secara legalitas, masih berlegalitas dan masih aktif di pemerintahan Desa Citajaya. Di mana Kurdes itu adalah kebijakan atau mungkin hak asal usul yang masih dikelola oleh pemerintahan Desa Citajaya sesuai dengan kemampuan hak asal usul dan berskala lokal. Di mana Kurdes ini adalah hak asal usul atau warisan dari pemerintahan yang dulu sebagai PAD atau mungkin pendapatan
administrasi desa yang dikelola dari masyarakat itu yang sampai dengan saat ini masih legal, masih disahkan oleh pemerintah. Di mana untuk bidang urdes atau pungutan urdes dan janggolan ini masih dilegalisasikan oleh peraturan Bupati nomor 11 di tahun 2019. Di mana di pasal 7 ayat 2 itu di sana dijelaskan adalah jenis pungutan desa yang sebagaimana dimaksud adalah antara lain pungutan lain berdasarkan hak asal usul yang telah berjalan di desa. Jadi di sini ditegaskan dalam peraturan bupati itu adalah pungutan lain berdasarkan hak asal usul yang telah berjalan di desa. Seperti bapak-bapak dan ibu ketahui, kalau menimbang dari peraturan bupati tersebut, hak asal usul bahwa urdes itu adalah sudah berada atau sudah berlaku dari sejak zaman pemerintahan desa Cintajaya terdahulu. Kalau urdes di zaman dahulu itu kan ditarik dari masyarakat oleh ketua lingkungan dan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa. Setelah semua masuk dari lingkungan, pemerintah desa akan mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan atau kebijakan yang lain. Entah itu pembangunan infrastruktur ataupun non infrastruktur, seperti kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah desa. Mungkin Pak Ketua, mungkin Pak Sudirin pernah atau mengalami hal-hal masa-masa seperti itu, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, namun di saat dengan perubahan atau mungkin otonomi dan kemampuan APBN Indonesia saat ini atau pemerintah saat ini, urdes kembali lagi masih diberlakukan dan disah secara legalitas dan diatur oleh bupati di bawah naungannya, itu masih dikelola dan ditarik oleh oleh lingkungan RT atau lingkungan masyarakat. Namun sepenuhnya urdes tersebut dikembalikan atau dimasukkan kepada sebagai pendapatan kas RT. Yang maksudnya di mana? Masukan dari urdes tersebut, tarikan urdes tersebut yang dimasukkan kepada lingkungan sebagai kas RT, maksudnya di sana adalah untuk menopang pengelolaan anggaran kegiatan yang ada di lingkungan. Termasuknya salah satu untuk perbaikan lingkungan, perapihan lingkungan, atau mungkin hal-hal lain yang menjadi kewajiban lingkungan. Contohnya istilahnya seperti mungkin pemasangan lampunisasi atau mungkin perbaikan jalan, kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Karena seperti yang kita ketahui, kerja bakti kalau nggak ada kopi, kalau nggak ada rokok, nggak jalan. Nah, kalau untuk itu kan RT kan bingung dari mana untuk beli rokok dan kopi. Nah, makanya hal-hal seperti itu secara legalitasnya urdes masih diberlakukan di pemerintahan Desa Cintajaya melalui kebijakan pemerintah desa. Dan maksudnya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menopang anggaran pembiayaan di wilayah lingkungan. Itu adalah tentang urdes, di mana urdes besaran tarikannya adalah 1 kali pajak bumi. Bila tanah atau sawah ibu-ibu, pajak buminya sebesar minimal sekarang kan 12.500, maka besaran urdesnya pun 12.500. Namun bila semakin luas bidang tanah atau sawah yang ibu miliki, otomatis pajak buminya akan besar, urdesnya pun akan besar. Kalau mengingat dari jumlah tubuh yang ada di wilayah RT 9, mungkin target urdes yang ada di RT ini bisa sampai 1 juta lebih. Gitu kan? Andai kan target urdes tersebut dibayarkan atau dikelola oleh ketua lingkungan, dimasukkan kepada kas RT setelah dipotong 15% untuk sebagai UP dari penarik PBB atau kolektor tersebut. Karena secara logikanya kan namanya nariki pajak atau narik urdes, untuk ini kan butuh waktu, bukan tidak cukup 1 hari atau 2 hari. Kadang-kadang ke satu rumah itu tidak cukup 1 kali datang, bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, itu kan butuh tenaga, butuh bensin, meluangkan waktu. Kita juga harus mengapresiasi dan menghormati kolektor atau ketua lingkungan yang melaksanakan penarikan tersebut. Itu adalah sedikit gambaran tentang urdes. Kenapa masih dilegalisasikan atau disahkan di kita, karena kita pun tidak semerta-merta atau tidak keinginan kita atau tidak sekeinginan Pak Gubernur untuk memberlakukan urdes tersebut. Karena itu adalah
salah satu usaha dari pemerintahan yang masih menjaga hak asal usul tentang apa yang masih berlaku di wilayah desa kita, terutama untuk wilayah desa yang tidak memiliki tanah bengkok. Kalau yang memiliki tanah bengkok pasti tidak, karena itu bisa diambil dari tanah, mungkin alhamdulillah seperti itu. Dan salah satunya adalah kerjasama kepala desa, perangkat, BPD, LKD, di mana LKD tersebut kan ada ini, ada limang, ada RT, ada kader, ada ambil kematian, ada yang lainnya. Nah, itu kan belum terakomodir oleh pemerintahan, belum ada pembiayaan dari pemerintahan. Makanya masih diadakan umumnya untuk seluruh warga desa Cinta Jaya semua. Saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, mengikuti pembicaraan terdahulu dengan Paku. Ini saya agak bingung, Bu, dari mana ya saya akan menyampaikan suatu hal seperti ini dan bapak-bapak. Ini di sepanjang roadshow kami itu ini bukan RT yang atau lingkungan yang paling istimewa. Tergantung di RT berapa? Iya, sampai 9 semuanya. Sebelah sana juga bapak-bapaknya. Berarti ini lingkungan RT 9 milik siapa, Pak? Milik saya. Milik bapak saya. Dengan tadi disampaikan laporan pertanggungjawaban Pak RT, kira-kira apa yang ada di benak Ibu? Satu pendapat Ibu. Tadi Ibu sudah menerima kalau Pak ya. Apa yang ada di benak Ibu? kurang sosialisasi. Jadi kan nggak tahu Ini kan? udah samanya jadinya kan ada yang udah nggak ada udah ada yang ada jadi kan jadi pertanyaan Mungkin Bu. Kemudian Pak RT ini Bu, ketika menjabat menjadi ketua RT 09, yang milih siapa? warga dan masyarakat. Ibu yang maksa, Ibu yang maksa. Artinya ketika Ibu memaksakan Pak RT harus mau jadi RT di lingkungan RT 09, harusnya segala hal terkait lingkungan ini itu menjadi dukungan dari ibu-ibu untuk ketua RT. Ketua RT itu hanya sekedar mengkoordinir ibu-ibu, menggerakkan ibu-ibu. Tetapi kemauan rasa peduli dan lain-lain tetap muncul dari warga. Itu seperti itu Bu. Dengan kondisi yang seperti tadi, secara sedikit agak ekstrim ini bisa dikatakan warga RT 9 tidak peduli dengan kondisi lingkungannya sendiri. Terbayang Bu, sekarang ketika RT tidak punya pendapatan, tidak ada pengelolaan keuangan, maka bisa diketahui RT tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melaksanakan apapun. Dan kasihan sekali ketika tidak ada penerimaan atau pendapatan, maka pas sampai minus. Sudah jadi RT dipaksa juga untuk mengeluarkan pembiayaan untuk RT, artinya dipaksa untuk nombok. Kasihan Bu Pak RT-nya. Dan kalau begini terus ke depannya, saya kira sulit kita memilih seorang RT, pasti tidak ada yang mau. Itu seperti itu. Jadi
lingkungan ini mau maju ataupun mau mundur itu tetap berada di tangan warganya. Ketua RT itu hanya menggerakkan. Nah, di sini ibu-ibu sering melaksanakan kumpul-kumpul seperti ini tidak? Tidak pernah. Paling kalau ada acara 17-an. Kalau diundang oleh Pak RT berkumpul, ibu-ibu dan bapak-bapak datang nggak? Itu beberapa lembar. Mohon maaf sebelumnya kenapa saya Aneh kayak gue lah dari juga. Memang maksa, Pak. saya sampaikan semacam ini supaya menjadi gambaran bagi ibu-ibu bahwa kondisi yang seperti ini itu bukan hanya kalau dianggap sebuah kesalahan, bukan hanya kesalahan dari ketua RT atau pengurus RT yang ada, tapi seluruh masyarakat bertanggung jawab pada kondisi lingkungan yang seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi di awal sudah disampaikan oleh Ketua BPD sesuai dengan kapasitasnya menyampaikan dengan regulasi aturan yang masih diberlakukan di Cinta Jaya. Ini yang hubungannya dengan warga di Cinta Jaya tentang urdes dan ibu-ibu masih aktif untuk Bayar, orang bayar. Di sini kita tadi sudah disampaikan ya, beberapa penggunaan yang ada. Artinya begini, janggolan masih ada Bu. Kalau misalnya di luar ibu-ibu mendengar janggolan itu sudah tidak ada, itu tidak benar. Banyak sekali kebutuhan yang harus ditopang dari janggolan itu, antara lain untuk kesejahteraan ketua RT, ketua RW sampai yang terbawah ada Linmas, ada Andil, dan sebagainya. Itu semua masih mendapatkan kesejahteraan dari ibu-ibu semua atau bawang semua di sini ditopang dengan adanya janggolan. Makanya itu masih diperlukan. Kemudian urgen pun masih Bu, legalitasnya masih disampaikan masih ada legalitasnya. Hanya mekanismenya atau teknisnya sekarang sudah diganti. Kalau dulu itu PBB dan urdes ditarik oleh Bapak Golongan, ya Bu ya? Oleh Bapak Golongan. Untuk PBB ditarik kemudian disetorkan ke kabupaten, untuk urdesnya ditarik dari ibu-ibu atau dipungut dari warga, dikumpulkan di desa, dikembalikan kepada warga dalam bentuk pembangunan, bukan dalam bentuk uang. Itu dulu seperti itu. Hanya dengan perubahan yang ada sekarang, urdes dan PBB itu ditarik oleh ketua RT. Pak Golongan itu sebagai kolektor di tingkat dusun. Nah, kolektor di tingkat RT itu oleh ketua RT atau orang yang ditunjuk oleh ketua RT menjadi kolektor. Tetap Bu, kalau narik PBB pasti sambil narik urdes. Sebenarnya dengan target TBP yang ada di RT 9 ini bisa dihitung-hitung kurang lebih target prodesnya itu mencapai 1 juta lebih lah, hampir 1.500.000 ya Pak. Seperti itu. Itu kalau dibayar semua. Berarti Ibu termasuk yang masuk 380.000. Teknisnya sekarang penggunaan urdes itu, jadi ketika Pak RT narik urdes itu tidak disetor ke desa, tapi digunakan untuk langsung untuk kebutuhan di lingkungan, jadi langsung masuk ke kas RT itu untuk menopang kegiatan yang ada di RT dari 17-an, kerja bakti dan sebagainya. Jadi tidak harus ada yang menjadi juru tombol. Sudah semua warga itu sudah punya kesadaran untuk membayar
UDES. Ketentuan dari desa, UDES itu 1 kali pajak bumi. Kalau di ini dilihat, ini tepi jalan Bu, PBB ibu-ibu pasti nilainya cukup tinggi karena ada bangunan pasti berkaitan. Tapi nilai UDES tidak akan setinggi PBB karena bangunannya tidak akan tinggi. Itu seperti itu. Itu ketentuan dari desa ya Bu. Kembali ke lingkungan, kalau lingkungan akan menerapkan lain tapi tidak bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh desa, boleh Bu. Misalnya dengan nilai terendah PBB adalah 12.500, nilai tertingginya sampai di atas 100-an lah. Kalau memang mau disamakan misalnya, karena supaya hitung-hitungannya tidak susah, PBB dan UDES mau disamakan, diserahkan kepada lingkungan sepenuhnya. Tetapi sebelumnya harus disepakati oleh seluruh warga yang ada di sini. Tuh, kalau mau mengikuti aturan yang ada dari desa, maka 1 kali PB. Hitung-hitungannya ketika Pak Kepala Dusun menyampaikan daftar nominatif PBB kepada Ketua RT, itu sudah ada nilai UDES-nya dari masing-masing orang. Nah, akan sesuai ketentuan itu, monggo, itu pun sudah berdasarkan kesepakatan di lingkungan. Penggunaannya pun harus disepakati juga oleh ibu-ibu semua. Misalnya untuk dana sosial warga di lingkungan ini ya Bu, untuk kegiatan agustusan, untuk menopang kegiatan agustusan, untuk kerja bakti dan sebagainya, itu disepakati bersama. Kemudian di sini, ini berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan tentang peraturan Bupati nomor 59 tahun 2020, di mana di sana diterangkan tentang lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan. Salah satu lembaga pemasyarakatan desa yang di sini akan kita bahas adalah tentang Ketua RT. Karena lembaga pemasyarakatan desa itu banyak Bu, ada Limas, ada PKK, ada kemudian Ketua RT, Ketua RW, banyak ya Bu. Di sini kita fokus pada Ketua RT. Jadi keberadaan Ketua RT itu sudah diatur oleh peraturan Bupati. Masa jabatan Ketua RT itu maksimal 5 tahun dalam 1 periode. Boleh menjabat selama 2 periode. Jadi berapa tahun Bu? 10 tahun. Untuk 1 orang bisa menjabat 10 tahun. Bisa secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berturut-turut, artinya 5 tahun selesai, kemudian diangkat lagi oleh warganya untuk 5 tahun berikutnya. Yang tidak berturut-turut, 5 tahun selesai, pilihan digantikan oleh orang lain. Setelah 5 tahun, kembali lagi kepada semula. Itu tidak berturut-turut. Jadi 1 orang itu bisa menjabat selama 10 tahun, artinya 2 periode. Sekarang Pak RT baru 1 periode ya Pak? Iya. Sudah mengundurkan diri. Tadi diterima pengunduran dirinya Pak RT? Belum tahu ini. Kalau sekarang diterima, berarti warga ini harus bersiap-siap. Serah terima kalau Pak Umum. Oh ya, siapa tahu ada perubahan. Serah terimanya Jadi dengan kok ditunjuk mana? serah terimanya dengan Pak Lurah. Jadi orang namanya tunjuk mana? Masyarakat di sini. Tapi kalau menerima pengunduran diri Pak RT harus bertanggung jawab untuk memilih yang baru. Selanjutnya terus terang aja saya mengambil Pak karena saya tidak jadi apa saya kalau nggak salah mau 5 tahun sekarang. Nah, ini sih bukannya ini barangkali warga bukan barangkali ya suku-suku dua anak segelem nih ya. Terus terang saya mau mengundurkan diri biar ada pembaharuan, ada kemajuan lah, ada perubahan. Oh ya, jadi saya mohon ini masyarakat kira-kira dapat ruangan dulu masalah ini masalah LPG itu masyarakat sudah menerima belum?
Betul itu ya. Gue kalau ya tombok karena pesta obor kayak waktu gue apa jalurnya orang yakin aku Pak. Ya tapi menarik kalau gue lah ya wis lah. Baik Pak RT-nya. Baik, menerima semuanya ini. Laki-laki sebelah kanan. Terima dan laporan untuk RT. Terima. Ketok palu ya. Tok resmi terima. Biar lebih menjalur. Ini kan bukti keuangan ya, bahwa Pak RT menyerahkan. Serahkan ke Pak Ku sekalian karena yang membuat SK Pak RT itu Pak Ku. Pak RT menyerahkan ya. Salaman. Oke ya. Berarti RT-nya sekarang bukan Pak Puju lagi. Kon milih warga Ringko. Tapi selepas ini selesai Bu ya. Oke. Ya resmi ya, serah terima ya. Mulai detik ini Pak Pujo bukan RT lagi. Tujuan kami ini menanyakan dulu kepada RT setuju atau enggak. Misalkan Pak RT 9 setuju, nominalnya mau berapa. Tapi itu belum fix keputusannya nunggu saya selesai ke 30 RT karena ini baru ke 16 RT malam ini. Apabila nanti ke 30 RT sudah selesai, nanti kami sampaikan ke RT yang setuju lebih banyak atau yang tidak setuju lebih banyak. Artinya apabila nanti yang setuju lebih banyak, mungkin kita perlu musyawarah. Oh ternyata misalkan tarikan semua daya dari lingkungan RT desa Citanya dapat 70.000. Oh desa akan mengambil PAD, parkiran atau sewa toko 30 juta. Kita tambahkan, kita sepakat beli yang 10 juta, kira-kira setuju enggak? Setuju ya kita beli. Kalau masyarakat tidak setuju, ya tidak jadi beli. Itu seperti itu. Tapi setelah saya roadshow ke 16 RT, 17 RT 9 ini, alhamdulillah sudah banyak yang setuju. Yang menolak cuman baru RT. Rata-rata kita kalkulasinya per tubuh Pak. Ada yang 5 juta yang tubuhnya banyak, ada yang 4 juta, ada yang 2 juta yang tubuhnya sedikit. Tapi estimasinya itu 1 tahun berjalan. Misalkan di RT 9 sanggup 4 juta dengan iuran misalkan 60.000, itu bisa nyicil 1 tahun Bu. Kalau masyarakat desa Citajaya semua sudah setuju. Kalau belum setuju berarti program ini gagal. Ini seperti itu ya. Kira-kira dapat dimengerti atau enggak? Kalau masalah pengunggahan secara detik nantilah, karena kita belum sepakat sih. Kalau kita sepakat dulu kita musyawarah bareng-bareng. Skemanya sistemnya mau seperti apa? Tapi yang jelas satu, untuk maintenance operasional, ganti ban, pajak, ganti oli, itu tanggung jawab 100% dari desa. Kita mah iuran beli armadanya aja. Nah, yang saya tanyakan dengan program yang tadi saya sampaikan, RT 9 setuju atau enggak? Setuju ya? Pak RT baru setuju. Anu sekali tapi setuju ya Bapak-bapak? Setuju.